ulang. Coba ya. Ini kan tadi jawabannya 5 ya. Kita coba compile, ada error, take koma, oke. Oke, kita mulai 44. Nah, 5 ya benar. Assalamualaikum, halo Sobat WSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini Bang Rajo akan membuat program untuk mengetahui berapa data yang unik dalam sebuah barisan bilangan gitu ya. Data yang unik itu seperti apa ya? Data yang cuma muncul satu kali dalam sebuah baris bilangan itu. Ada berapa jumlah datanya gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai kode programnya. Oke ya, kita save dulu deh. Nomor berapa ya sekarang? 44. Mengetahui mengetahui apa? Tadi judulnya apa sih? Lupa judulnya. Menghitung ya, menghitung jumlah nilai unik ya. Gitu deh. CPP. Oke, nah seperti biasa kita mulai dengan IOStream. Include ya, IOStream, kemudian using namespace, std. Nah, selanjutnya kita akan coba main. Ya, kemudian kita punya data, misalkan seperti ini. 3. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, misalkan nih kita punya data seperti ini, maka satu itu kan bukan unik ya, karena dia punya ada yang data dia muncul lagi. Jadi kita akan mencari ada berapa data yang muncul cuma sekali gitu ya, ketimbang data yang muncul lebih dari sekali itu nggak kita hitung. Jadi nanti dia akan menghasilkan keluaran 2, 2, 3, nggak 5, berarti 5, 1, 6, 2, 8, 3, 9, 4, 4, 5. Ya, jadi ada 5 data nanti yang akan yang akan ada jawaban dari program kita adalah 5. Karena yang mempunyai muncul hanya sekali itu ada 5 nilai ya, seperti itu. Oke, kita coba. Oke, teacher I untuk looping. Mungkin kita perlu 2 kali ya. I, J, P. P untuk mendeteksi panjangnya. P sama dengan size of dari data dibagi dengan size of dari data ke 0. Oke. Kemudian kita perlu untuk jumlah ya, jumlah data yang akan kita ketahui ada berapa yang kosong gitu. Ada berapa yang muncul cuma sekali. Oke. Sekarang kita mulai berarti dari I kita akan cek satu-satu ya. Dari I sama dengan 0. I lebih kecil dari P, kemudian I++, kemudian for J sama dengan 0, J lebih kecil dari P, J++. Oke, maka kita akan cek ya, itu satu, misalkan I-nya kan pertama yang 0. Kita akan cek setiap I, cek. Dia ada yang sama nggak gitu ya dengan J. Nah, kalau ada yang sama, dan posisi indexingnya tidak sama, kalau ini kan sama I sama dengan J di posisi 1 gitu ya, ini kan tentunya sama ya.
Nah, itu kita anggap dia sudah duplikat gitu ya. Jadi kalau if, kita cek if data I itu sama dengan X yang sama dengan data J ya, dan I itu posisinya nggak sama sama J gitu, nilainya nggak sama, berarti dia udah duplikat kan. Ketika data itu sama tetapi posisinya nggak sama, berarti udah duplikat, berarti kita langsung aja break gitu ya, break aja gitu. Jadi gitu, nggak perlu kita lanjutin perhitungannya, berarti data itu nggak perlu kita hitung, tidak perlu kita masuk hitungan kita. Oke, kita lupa ini, jumnya kita nolin dulu untuk proses perhitungannya. Nah, ketika misalkan I-nya di trace, kita mulai mengecek data, misalkan mana ya yang nggak sama, 5 nih, 5 kan? Berarti ke indeks keempat ya, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Iya betul. Indeks ketiga, dia cek kan satu-satu. Terus sampai akhir selesai. Nah, ketika sudah selesai ternyata dia tidak ada yang sama, itu berarti kita dapat mengetahuinya dengan mengatakan bahwa if J itu sama dengan P gitu. Jadi dia nggak pernah mencapai break kan, maka jum plus satu satu. Ini break untuk mencegah J sama dengan P gitu. Kita cegah supaya kita bisa deteksi ketika dia tidak sama dengan P, maka dia ada yang duplikat. Tapi ketika dia berhasil trace sampai ke belakang dan tidak pernah break, maka si J akan sama dengan P nilainya. Sehingga kita katakan bahwa ada bilangan yang atau nilai angka yang unik gitu dari baris bilangan kita gitu ya. Maka kalau kita udah selesai, tinggal out jum untuk kita ini. Nah, gitu. Nah, kita ulang. Coba ya. Ini kan tadi jawabannya 5 ya. Kita coba compile, ada error, take koma, oke. Oke, kita mulai 44. Nah, 5 ya benar ya. Sekarang kita coba misalkan eh, berapa bilangan? Ini udah ya, kita coba terus gini nih. Nah, berarti ini ada 3 ya, karena 1, 2, 3 ada yang sama, 5. Berarti kalau kita compile ulang, kita running, nah 3 keluar. Jadi kita bisa tahu bahwa dalam satu baris bilangan kita itu ada 3 angka unik ya. 3 angka unik. Sekarang kita mulai biasa. Jadikan dia eh, fungsi ya. Integer data, oke, koma integer P yang akan dikirim jumlah itunya. Berarti yang kita copy itu kemudian ini kita copy ke bawah. Ya, jum IP, P-nya nggak usah lagi ada, S jumnya ada, kemudian kita return jum, return jum, ya, gitu. Berarti di sini kita panggil adalah ini, kita manggilnya adalah berarti unik, masukin data sama P gitu ya. Panggil fungsinya di situ aja langsung, data ini manggil P. Oke, kita compile. Ada error? Ada ya, kita coba ulang. Cek 3. Oke, shift 3. Oke, ini bisa kita ubah ini 4 gitu ya. Berarti harus ada jadi misalkan jam 9 deh, biar enggak 9, berarti kan ada 1, 2, 5 sama 9. Jadi ada 4 data unik di situ ya. Kita compile 4 keluar. Gitu ya. Jadi caranya gitu nih triknya nih. Triknya tuh ketika dia sudah break tetapi belum mencapai P gitu. Maka kita bisa tahu oh berarti
apa namanya, ada yang double atau datanya ada yang 2 kali keluar gitu ya. Seperti itu. Jadi dia ngeceknya di situ. Ketika si J-nya berhasil mencapai P, maka data itu berarti data unik ya. Jadi kita jumlahkan jumlahnya tadinya 0, kita tambahkan 1 dengan jum plus ini gitu ya. Seperti itu. Jadi dia triknya di situ. Ketika si J-nya mencapai P, berarti dia datanya itu yang kita cek itu berarti dia datanya unik ya, tidak ada yang sama dengan diri dia gitu. Oke ya, gitu ya, Sobat OSM. Semoga suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar, saran di kolom komentar. Jangan lupa like dan share dan subscribe juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya adalah mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSM. Wassalamualaikum.